Oke, kawan-kawan petani di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview hasil panen semangka non biji varietas Amara F1. Di video-video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara penanaman semangka, mulai dari persiapan lahan, kemudian cara penanaman, kemudian pemupukan, sampai cara mengatasi hama penyakitnya. Selanjutnya juga saya pernah jelaskan di video-video sebelumnya, silahkan dapat dicek gitu ya, itu pupuk apa saja yang saya gunakan, kemudian obat-obatan apa saja untuk mengatasi hama penyakit pada tanaman semangka. Ini semangka Amara F1, ini varietas non biji gitu ya. Setelah saya timbang, ini hijau mulus karena saya tanam dengan cara digantung. Jadi tanamannya itu vertikal. Vertikal artinya si sulurnya dirambatkan ke atas. Silakan dicek di video saya sebelumnya. Jadi untuk semangka non biji sendiri itu proses polinasinya itu manual, karena bunga jantan pada semangka non biji itu mandul, sehingga untuk bunga jantan saya gunakan dari semangka berbiji, yaitu dari semangka varietas Inul. Tadi ini bisa mulus hijau ya, mulus bisa dilihat. Biasanya semangka itu ada yang kuning atau putih pada kulitnya. Ini adalah kelebihan jika buahnya digantung dan tanamnya vertikal. Langsung saja saya akan belah semangkanya, isinya seperti apa. Pisaunya kecil. Oke, bisa dilihat ini semangkanya merah, juicy gitu ya, berair. Kemudian warnanya merahnya ini merah tua, merah cerah gitu ya. Dan ini memang sudah matang gitu ya, sudah siap konsumsi. Ini semangka non biji, bisa dilihat nggak ada bijinya gitu ya. Saya panen di usia 75 HST ya. Sekarang saya akan coba rasanya seperti apa. Simpan dulu yang itu. Oke. Oke, saya dilihat ini merah tanpa biji dan juicy sekali karena ini fresh gitu ya. Saya petik dari pohonnya itu 1 hari yang lalu. Saya coba. Manis sekali, renyah dan crunchy gitu ya. Atau crunchy, ini juicy, airnya banyak. Enaknya kalau semangka tanpa biji, kita nggak harus buang bijinya, bisa langsung dimakan. Mantap sekali semangatnya. Ini cek lagi. Selanjutnya, pupuk apa saja yang saya gunakan sehingga bisa menghasilkan buah semangka dengan rasa yang manis, juicy, berair, dan crunchy atau renyah. Kemudian bobotnya juga ideal ya. Ini dia pupuk organik yang saya gunakan gitu ya. Jadi untuk pupuknya sendiri itu saya kombinasi antara pupuk sintetis atau pupuk kimia dengan pupuk organik. Jadi kalau dikombinasi antara pupuk kimia dengan pupuk organik, maka dosis pupuk kimianya itu bisa dikurangi sampai 50%. Saya contohkan, biasanya menggunakan pupuk NPK 1616 misalkan. Dalam satu musim tanam itu habis 10 kg. Jika dikombinasi dengan pupuk organik, maka cukup 5 kg saja untuk pupuk NPK-nya ya.
Ini dia pupuk yang organik yang saya gunakan. Yang pertama ada POC NASA atau pupuk organik cair gitu ya. Selanjutnya ada hormonik NASA. Ini hormonik, PPT hormonik itu untuk pemacu tumbuh atau hormon pertumbuhan. Selanjutnya ada Power Nutrition. Ini Power Nutrition ini pupuk organik khusus buah, sehingga buah itu kualitasnya bagus, kuantitasnya banyak gitu. Kemudian hasil panen lebih awet, artinya hasil panen tidak mudah membusuk. Karena untuk buah semangka sendiri itu, pengalaman saya sebelum-sebelumnya itu 1 bulan untuk daya simpan setelah panennya. Selanjutnya ada Super NASA. Ini Super NASA untuk pembenah tanah. Biasanya saya aplikasikan itu di persiapan lahan atau sebelum masa tanam gitu ya. Kemudian ada pupuk serbuk organik Green Star gitu ya. Ini pupuk untuk khusus daun gitu ya, sehingga nanti tanaman itu bagus perkembangannya, daunnya warna hijau pekat. Aplikasi caranya itu dispray ke batang dan daun tanaman. Bagus sekali ini untuk fase generatif atau fase mulai pembungaan. Selanjutnya ini pencegahan hama pada akar tanaman, saya pakai Gliotri WP ya. Jadi ini fungsinya agar tidak terkena penyakit tanaman akar, khususnya misalkan akar gada yang nantinya bisa tanaman itu bisa layu loh ya. Untuk cara pemakaiannya sendiri gitu ya, itu ada tahapan masing-masing gitu ya. Tadi misalkan yang ini pupuk dasar di awal tanam, ya ini untuk fase generatif gitu, saat tanaman mulai berbunga dan mulai berbuah gitu ya. Selanjutnya nah ini POC hormonik ini sebagai penyubur saja gitu ya. Penyubur biasanya interval seminggu sekali atau 10 hari sekali saya kocor dengan menggunakan kombinasi antara POC dan hormonik gitu ya. Nah untuk Gliotri ini di persiapan lahan sebelum tanam, karena banyak sekali sumber penyakit hama itu asalnya dari dalam tanah. Kemudian ada satu lagi yaitu namanya pupuk Organindo, pupuk granul modern. Bisa dicek di video-video saya sebelumnya. Jadi saya sudah lama menggunakan pupuk organik dari PT NASA, PT Natural Nusantara, itu kurang lebih 8 tahun dan alhamdulillah hasilnya bagus-bagus untuk tanaman, untuk hasil panennya. Jadi tidak hanya untuk semangka saja, bisa juga untuk tanaman buah-buahan yang lain ya. Demikian untuk video review semangka non biji dengan menggunakan pupuk organik dari PT NASA atau PT Natural Nusantara. Yang mau order atau beli pupuk organik bisa langsung hubungi saya ataupun bisa langsung beli via marketplace gitu ya, seperti Shopee, Tokopedia, TikTok. Nanti linknya atau nama tokonya saya cantumkan. Demikian untuk reviewnya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sejahtera, salam sukses bagi Anda semuanya petani di seluruh Indonesia. Jangan lupa like, follow, share, and subscribe.